Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita panjatkan segala puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala limpahkan, karuniakan kepada kita. Kalau kita menghitung nikmat Allah, maka kita tidak akan pernah mampu untuk menghitungnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung nikmat Allah, pasti kalian tidak akan pernah sanggup untuk menghitungnya. Demikian juga salawat beriringkan salam kita panjatkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan kita banyak bersalawat kepada beliau, mewariskan kecintaan kepada beliau, karena orang yang sering menyebut namanya itu tanda dia mencintai orang tersebut. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Jamaah sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Mari kita ingat beberapa waktu yang lalu ketika pemerintah negara Republik Indonesia mengumumkan melalui presidennya Bapak Joko Widodo mengumumkan akan bolehnya perjalanan mudik pulang kampung. Setelah 2 tahun pemerintah melarang kita untuk mudik, tidak lain dan tidak bukan dalam rangka untuk menjaga kesehatan mayoritas dari warga negara Republik Indonesia. Maka kita pun berbondong-bondong memanfaatkan kesempatan ini, pulang kampung, mudik, membawa asa dan cinta, membawa perjuangan di tanah rantau, membawa kesuksesan dan cerita manis. Kita bawa ke kampung halaman, kita pamerkan ke hadapan orang tua kita, bukan karena kita ingin sombong, tapi karena kita ingin berbagi kebahagiaan dan kesenangan. Kita kumpulkan uang yang banyak, kita kumpulkan harta benda yang lainnya untuk kita bawa ke kampung halaman kita. Kita bagi-bagikan ke orang tua kita, ke keponakan kita, ke paman dan bibi kita, ke tetangga-tetangga kita, ke karib kerabat kita. Tidak terasa harta yang kita bawa habis tak bersisa. Berapapun yang kita bawa pulang ke kampung halaman, semuanya habis. Namun yang dapat kita rasakan bukan malah kesedihan, namun kepuasan dan kebahagiaan. Itulah sejatinya makna pulang kampung, itulah makna sejatinya mudik, berbahagia, berbagi kebahagiaan, berbagi kesenangan, bercerita tentang kemanisan-kemanisan yang pernah kita lakukan di tanah rantau. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Namun ketahuilah, mudik kita di dunia adalah mudik yang sementara. Selama apapun libur lebaran yang ditetapkan oleh pemerintah, ada waktunya kita akan kembali beraktivitas di tanah di mana kita akan mengkais
atau mencari keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Namun ketahuilah jamaah kaum muslimin, kita akan mengalami mudik satu kali lagi, dan ini adalah mudik terakhir kita. Ini adalah pulang kampung kita, pulang kampung yang sejati, mudik yang sejati. Ketahuilah jamaah kaum muslimin, itu adalah pulang kampung ke negeri akhirat, itu adalah mudik ke negeri akhirat. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan bapak dan ibu kita Adam dan Hawa, dan Allah Subhanahu wa taala tempatkan mereka pertama kali di surga Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Ankabut ayat 64, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa innal akhirata lahiyal hayawan, bahwasanya kehidupan akhirat itu adalah kehidupan yang sejati, itulah pulang kampung sejati kita, itu adalah mudik sejati kita. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, tentu dan sudah barang tentu kita ingin ketika kita mudik ke negeri akhirat membawa kesuksesan, membawa kebahagiaan, membawa bekal-bekal terbaik untuk kita bagi-bagikan, untuk kita perbincangkan dengan keluarga kita di kampung halaman kita kelak, surga Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah jamaah kaum muslimin, tidak ada bekal yang dapat kita bawa yang terbaik kecuali bekal takwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa tazawwadu fa inna khaira zadi taqwa, berbekal, carilah bekal sebanyak mungkin karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, tidak ada satu orang pun yang hidup di dunia kecuali dia ingin sukses, dia ingin mendapatkan jabatan tinggi, dia ingin mendapatkan harta yang melimpah, dia ingin memiliki anak keturunan yang banyak, tidak lain dan tidak bukan agar dia mendapatkan kesenangan di akhir hidupnya. Maka marilah kita renungkan sekali lagi, kita ingin kebahagiaan sejati ketika kita pulang kampung, ketika kita mudik ke negeri akhirat kita, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Dan kesuksesan di negeri akhirat, di surga Allah adalah kesuksesan sejati. Apa itu kesuksesan sejati? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang kesuksesan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Barang siapa yang dijauhkan dari api neraka, dimasukkan ke dalam surga, itu sejatinya kesuksesan, itu sejatinya keberhasilan, dan tidaklah kehidupan dunia adalah kesenangan yang menipu. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka mari kita perhatikan, mari kita simak bagaimana cara kita bisa pulang kampung, bisa mudik, agar mudik kita, pulang kampung kita berkesan dan bahagia, dan kita dapat bercengkrama dengan orang-orang yang kita cintai di hari kiamat kelak, di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ar-Ra'd ayat 23, Allah Subhanahu wa taala berfirman, jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Sejatinya Allah Subhanahu wa taala sediakan surga, yaitu surga Aden. Yang masuk ke dalam surga tersebut adalah orang-orang yang baik dari bapak-bapak mereka, dari istri-istri mereka, dan dari keluarga-keluarga mereka, dari anak keturunan mereka. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan kita dapat berkumpul dengan keluarga kita nanti ketika kita mudik dan pulang kampung, namun dengan syarat kita menjadi orang yang baik, orang yang melakukan amal soleh. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Tahrim yang sebagian kita telah hafal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka, yang mana bahan bakar neraka itu dari batu dan manusia. Di dalamnya terdapat malaikat yang keras lagi kasar, yang mana malaikat itu tidak pernah bermaksiat kepada Allah dan selalu taat.
atas apa yang Allah perintahkan kepadanya. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka mari kita manfaatkan kekerabatan kita dengan keluarga kita yang ada di dunia agar kita dapat mudik bersama, agar kita dapat pulang kampung bersama dan merasakan kebahagiaan bersama di akhirat kelak, yaitu di surga Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai para orang tua, manfaatkanlah kesempatan. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita kesempatan memiliki seorang anak, memiliki banyak anak, maka manfaatkanlah anak tersebut menjadi investasi kebaikan kita di akhirat. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjadikan kebaikan yang banyak pada anak-anak keturunan kita. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza matal insanu in qata'a amaluhu illa min salasin, illa min sadaqatin jariyatin wa ilmin yuntafa'u bihi wa waladin salihin yad'u lahu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika seorang anak Adam meninggal dunia, maka terputus darinya semua amal ibadah. Dia tidak dapat memperoleh pahala lagi kecuali dari 3 jalur. Yang pertama dari sedekah jariyah, yang kedua dari ilmu yang bermanfaat, yang ketiga dari anak soleh yang mendoakannya. Maka wahai orang tua kaum muslimin, bimbing betul anak-anak kita. Jangan hanya kita pedulikan untuk kesuksesan dunia, namun pedulikan, perhatikan, tanamkan akidah yang benar, pendidikan agama yang benar, agar mereka menjadi investasi kebaikan kita di akhirat. Suatu hari Nabi SAW pernah bersabda, menceritakan tentang kisah seorang yang masuk ke dalam surga. Allah Subhanahu wa ta'ala tinggikan derajatnya di atas derajat yang begitu tinggi, sampai-sampai orang tersebut teraneh-aneh, terheran-heran. Dia memandang dengan kemampuan dirinya, dia memandang dengan amal soleh yang pernah ia lakukan di dunia, yang seharusnya menurut dia tidak akan pernah mendapatkan kedudukan tinggi di surga. Lantas dia pun bertanya kepada Allah, anna lihada, ya Allah, dari mana aku mendapatkan kedudukan yang tinggi ini? Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, bistighfari waladikalak. Ini semua adalah istighfar, doa yang selalu dipanjatkan oleh anakmu untuk dirimu, sehingga engkau mendapatkan kedudukan yang tinggi di surga. Demikian juga wahai para anak, manfaatkan betul kesempatan untuk berbakti kepada kedua orang tua. Karena sejatinya orang tua kita, bapak dan ibu kita, bisa jadi menjadi penyelamat kita dari api neraka. Bisa jadi mereka yang akan mengangkat derajat kita di surga kelak. Maka berbuat baiklah kepada orang tua kita. Doakan dengan doa terbaik yang dapat kita panjatkan untuk orang tua kita. Dalam suatu hadis, Nabi SAW pernah bersabda, kata Nabi Muhammad SAW, innallaha la yarfa'u dzurriyyatal mu'mini ilaihi fi darajatihi. Sesungguhnya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat derajat seorang yang beriman sama dengan kedudukan orang tuanya di surga. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala ingin orang tuanya merasa tenang, merasa nyaman, merasa bahagia dekat dengan orang tuanya, walaupun anak tersebut tidak dapat menyaingi amal soleh yang dilakukan oleh orang tua. Subhanallah, jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala maha kasih, maha sayang. Bisa jadi ada seorang anak yang lebih soleh daripada orang tuanya, maka anak tersebut dapat mengangkat derajat orang tuanya. Namun betapa banyak anak kalah dari kesolehan orang tuanya, namun dengan rahmat Allah, orang tua dapat mengangkat derajat anaknya. Maka berbaktilah
Demikian juga wahai para suami, ajaklah suami kalian, ajaklah istri kalian untuk bersama-sama ke dalam surga. Perintahkan dia untuk melaksanakan ibadah kepada Allah, perintahkan dia untuk dapat melaksanakan perintah-perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena nanti di surga kita akan bereuni, kita akan mudik bersama, maka seorang istri akan menemani suaminya dan seorang suami akan mencari istrinya. Apabila salah satu di antara mereka berbeda kedudukan derajatnya, maka satu dari yang lain akan mengangkat derajat yang lain. Jamaah kaum muslimin, yang ketiga, pilih-pilihlah betul teman-teman di dunia ini. Jangan sampai kita menjadi orang yang tertipu. Kita menganggap teman di dunia adalah teman yang baik, namun ternyata di akhirat teman-teman itu akan mencelakakan kita. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, yang artinya semua orang akan menjadi musuh di hari kiamat kelak kecuali orang-orang yang bertakwa. Maka pilihlah dengan siapa kita berteman, dengan siapa kita bergaul. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al mar'u ma'an man ahab. Nanti di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan kumpulkan seseorang sesuai dengan orang yang ia cintai di dunia. Maka cintailah teman-teman yang soleh, bergaulah dengan teman-teman yang soleh, bergaulah dengan teman-teman yang mengajak kepada kebenaran, mengajak kepada tauhid, mengajak kepada sunnah. Tinggalkan teman-teman yang mengajak kepada kesyirikan, kepada kebid'ahan, kepada kemaksiatan, karena tidak ada kebaikan dari teman-teman seperti itu. Kalau kita tidak mampu mendakwahkannya, maka jangan sampai kita yang terdakwah. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah melimpahkan kepada kita surganya yang agung, karena kita tidak akan pernah mendapatkan surga Allah dengan amal soleh kita. Sejatinya kita dimasukkan oleh Allah ke dalam surga hanya karena rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Adapun amal soleh yang kita lakukan di dunia tidak lain dan tidak bukan hanya berharap agar Allah ridho dan rahmat kepada kita, sehingga dengan ridho dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala masukkan kita ke dalam surga. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina, wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna, wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna, waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair wal mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma adkhilnal jannah, Allahumma adkhilnal jannah, Allahumma adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar, wa qina adzaban nar, wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Aqimis salah.